Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan kerja praktek saya yang berjudul Strategi Pemasaran Ikan Lele yang bernama tempat yaitu Woksopam. Woksopam merupakan salah satu perusahaan UMKM yang bergerak di bidang pembudidayaan ikan lele. Oleh karenanya, Woksopam telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktek di tempatnya, sehingga penulis dapat menambah pengalaman dan pengetahuan kerja yang tidak diperoleh di dalam perkuliahan. Metode penelitian ini dilakukan di Woksopam. Penelitian ini yakni menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam tentang situasi atau proses objek yang diteliti, yaitu di Woksopam, dalam memasarkan ikan lele melalui metode door to door ke pengepul dan juga produsen makanan yang berbahan dasar ikan lele, serta menawarkan langsung ke pasar ikan lele yang siap untuk diolah maupun benih ikan lele untuk para peternak ikan lele. Woksopam atau tempat kerja praktek saya yang beralamat di Dusun Sinarsari, Gang Pasar Baru, RT 10 RW 02, Desa Kalangsari, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang. Profil perusahaan: Woksopam berdiri sejak 5 Januari 2017. Presiden Komisaris Bayu Yulianto. Area luas tanah 1966 meter persegi. Karyawannya hanya 2 orang. Produksinya yaitu proses pembudidayaan ikan lele. Nomor telepon 085883676119. Email workshop.bewok@gmail.com. Tinjauan pustaka. Grand Theory manajemen adalah strategi pemanfaatan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan estetika kepemimpinan salam mengarahkan, mempengaruhi, mengawasi, dan organisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan. Sinta 2019. Middle Theory. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen adalah strategi pemanfaatan tenaga dan pikiran orang lain untuk melakukan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Proses pengorganisasian, perencanaan, dan penggunaan SDM supaya mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dengan melakukan interaksi dan komunikasi sosial. Rank Theory. Fungsi manajemen adalah salah satu bagian penting dalam sebuah perusahaan agar mendapatkan hasil maksimal. Para manajer diharuskan mampu memahami akan mengaplikasikan seluruh fungsi manajemen yang ada agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Fungsi manajemen erat hubungannya dengan tugas-tugas seorang manajer. Fungsi perencanaan planning, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi pengendalian. Tujuan kerja praktek: mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan di dalam lapangan kerja. Mahasiswa dapat mengenal pelaksanaan dan proses yang sebenarnya. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang dikerjakan di kampus dengan praktik kerja lapangan. Mahasiswa dapat memperdalam wawasan terhadap sistem kerja interdisiplin secara profesional. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan serta pengalaman dan mengerjakan proses budidaya ikan lele. Sedangkan bagi perusahaan tempat kerja praktek, analisis dalam kerja tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi evaluasi kerja, sehingga dapat mempertahankan hal-hal yang baik dan mengurangi semua kesalahan di kemudian hari. Metode penelitian ini dilakukan di Woksopam. Penelitian ini yakni menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam tentang situasi atau proses objek yang diteliti, yaitu di Woksopam, dalam memasarkan ikan lele melalui metode door to door ke pengepul dan juga produsen makanan yang berbahan dasar ikan lele,
serta menawarkan langsung ke pasar ikan lele yang siap untuk diolah maupun benih ikan lele untuk para peternak ikan lele. Pelaksanaan kerja praktek. 1. Kegiatan yang dilakukan adalah perkenalan mengenai alur sistem. Dalam kesempatan ini, praktikan dijelaskan mengenai proses pendistribusian pakan ikan lele dari ikan lele yang baru menetas sampai siap panen dan ke produk dan dijual ke konsumen. 2. Rapat proses perencanaan pemasaran yang akan ditargetkan 1 bulan ke depan. Rapat ini juga menentukan kualitas ikan lele yang baik serta meningkatkan penjualan. Pemilihan induk ikan lele yang baik dan kondisi ikan lele yang sehat yang akan disatukan ikan lele jantan dan betina dalam satu kolam bersama anak kolam. Melakukan persiapan kolam dan membersihkan kolam agar terhindar dari penyakit ikan. Pelaksanaan kerja praktek selanjutnya yaitu membuat brosur untuk ditawarkan ke pengepul dan ke produsen makanan yang berbahan dasar ikan lele. Melakukan pemijahan ikan lele antara lele jantan dan betina masuk dalam proses pembenihan ikan lele yang disebut dengan itu yaitu tahap awal pembenihan ikan lele. Selanjutnya memposting brosur ke dalam media sosial, Facebook, dan membagikan brosur ke pasar atau pengepul termasuk dalam metode strategi pemasaran ikan lele. Pelaksanaan kerja praktek berikutnya menghitung stok ikan lele yang siap untuk dipasarkan dan mempersiapkan ikan lele yang akan dibeli oleh konsumen. Permasalahan yang didapat ketika melakukan kerja praktek yaitu pakan ikan lele yang sangat mahal. Permasalahan yang dialami Workshopam sebagai pelaku bisnis budidaya ikan lele yaitu mahalnya pakan ikan lele pabrikan. Untuk mengurangi biaya pembelian pelet pakan ikan yang mahal, perlu adanya terobosan pembuatan pakan alternatif sebagai pengganti pakan pabrikan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak pengusaha mikro kecil termasuk petani ikan lele yang mengalami penurunan penghasilannya karena adanya daya beli masyarakat juga menurun. Solusinya yaitu menggunakan pakan alternatif. Solusi untuk mengatasi pakan ikan lele yang sangat mahal, salah satu cara alternatif untuk memperoleh pakan ikan adalah dengan memanfaatkan limbah pertanian. Banyak limbah pertanian yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele. Salah satunya adalah dedak bekatul yang merupakan limbah penggilingan padi dan berguna sebagai pakan ikan karena mempunyai kandungan gizi yang tinggi dan memiliki harga yang relatif murah, sehingga menguntungkan bagi petani ikan lele. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Workshopam, maka adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Kegiatan divisi marketing Workshopam adalah memasarkan ikan lele yang telah diproduksi kepada masyarakat agar ikan lele yang telah diproduksi dapat terjual kepada masyarakat. Proses perencanaan pemasaran yang dilakukan oleh Workshopam bertujuan agar proses pemasaran yang akan dilakukan berjalan dengan lancar. Bentuk perencanaan pemasaran yang dilakukan seperti penentuan target penjualan, strategi promosi yang akan dilakukan, pembuatan brosur yang ditawarkan kepada pengepul dan juga pasar serta keprodusen makanan yang berbahan dasar ikan lele. Saran yang dapat diberikan kepada pihak pembudidaya ikan lele adalah sebagai berikut. Perlu adanya sistem informasi pemasaran. Hal ini bertujuan untuk mempermudah evaluasi pemasaran yang telah dilakukan karena selama proses evaluasi dan perencanaan adanya kesusahan dalam mencari data-data pemasaran sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.